Jamaah fillah, rahimani fillah kita tidaklah memiliki walaupun tapi hati kafir. Tatkala orang-orang kafir mendapatkan yang khas secara kalau orang kafir kalah, kaum muslimin melakukan amalan-amalan keislaman. Ya, mereka sholat bersama kaum muslimin, mereka bersedekah, mereka puasa, mereka melakukan ibadah-ibadah sama persis. Tetapi hati mereka bersama dengan orang-orang kafir. Dan di sini akan kita bahas bagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghina para sahabat, ya. Jadi di dalam ayat yang mulia di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratan tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Ya. Orang-orang munafik itu merasa takut. Ya, ketika zaman Rasulullah SAW mereka itu ada khawatir. Ya. Khawatirnya apa? Kalau diturunkan Al-Quran menjelaskan tentang hakikat mereka. Ya, hakikat apa yang ada pada diri mereka. Karena Al-Quran masih selalu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah menjelaskan, mereka merasa khawatir, takut kalau Allah mengungkap apa yang ada dalam isi hati mereka, apa yang ada di dalam jiwa mereka. Ya. Kulistahzi'u, maka katakanlah teruslah kamu mengadakan ejekan-ejekan, ya,
mengadakan penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, ya, dan Allah benar-benar akan menyingkap, ya, apa yang kalian takuti itu. Jadi mereka khawatir disingkap, dan benar Allah menyingkap, ya, menguak apa yang sesungguhnya ada dalam diri orang-orang munafik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelanjutan ayatnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, dan jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang munafik itu, la yaquluna, benar-benar mereka mengatakan, sungguhnya kami hanya senda gurau. Ya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kita hanya senda gurau, hanya main-main saja. Ya. Katakanlah, jawablah, qul abillah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, ayat Al-Quran, wa rasulihi, dan utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kuntum tastahzi'un, ya, kalian memperolok-oloknya. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan, la ta'tadiru, ya. Maka jangan cari uzur, jangan minta maaf, tak perlu kamu minta maaf. Ya, tidak ada uzur atas kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir kepada Allah setelah iman. Setelah menyatakan iman itu dengan mengolok-olok, dengan mempermainkan, ya, mempermainkan ayat Al-Quran, mempermainkan Rasulullah SAW. Ya, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan. Inna fu'an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Ya. Sungguh Allah memberikan maaf kepada sebagian mereka yang mau bertobat. Jadi ada di antara mereka yang benar-benar bertobat. Jadi ada yang awalnya bersama orang-orang munafik, mereka ikut-ikutan mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Al-Quran, mencela orang-orang kaum mukminin. Tapi kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan karena Allah Maha Pengampun. Jadi ada orang-orang yang awalnya bersama orang munafik, yang dia seperti orang munafik, tapi kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya untuk kemudian bertobat. Dan apapun dosanya, kalau orang itu bertobat, Allah akan memberikan ampunan, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Ya. Sehingga sebagian mereka ada yang bertobat. Akan tetapi sebagian di antara mereka benar-benar akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah terus dalam perbuatan dosanya. Ya, ini Allah menyingkap keberadaan orang-orang munafik bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, ya, ketika mereka mengadakan menghina atau bahkan mencela, ya, sebagaimana kisahnya adalah ketika perang dari Tabuk, ya, mereka berkata, kemudian ada yang sahabat yang mendengarnya, benar-benar akan aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW atas ucapan mereka. Ya, apa ucapan mereka? Di antara ucapan mereka adalah belum pernah kami melihat seperti para penghafal Al-Quran, yang orang-orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam perang. Itu ucapan mereka. Ya, ini terjemahan. Ya. Jadi ucapan mereka adalah bagaimana memperolok Rasulullah SAW dan para sahabat yang mereka membawa Al-Quran. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang perutnya buncit, ya, yang kemudian mereka dikatakan adalah orang-orang yang pendusta, pengecut, ya. Maka ucapan mereka akhirnya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebelum sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Allah menurunkan ayat ini. Jadi Allah menyingkap sebelum mereka mengabarkan tentang ucapan orang-orang munafik tersebut. Sehingga benarlah apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, bagaimana keadaan orang-orang munafik. Mereka adalah pendusta. Ya, orang-orang yang bersama dengan kaum muslimin mereka mengatakan beriman, tetapi bersama orang kafir mereka, sungguhnya kami bersama dengan kalian. Ya. Kalau istilahnya orang Jawa, bunglon. Mereka itu bisa di pohon hijau berwarna hijau, di pohon coklat bisa berwarna coklat. Ya. Bisa benar-benar maleh warna. Orang tidak memperhatikan. Kenapa? Karena di pohon, di daun hijau dia kelihatan hijau, tapi ketika dia di batang yang coklat langsung berubah jadi coklat. Ya. Ini orang Jawa mengistilahkan seperti blungon. Ya. Karena benar-benar dia cepat sekali beradaptasi dan berubah. Dia bersama orang-orang beriman, ya seperti orang beriman. Bersama orang kafir persis seperti orang kafir. Nah, inilah keadaan orang munafik yang sesungguhnya mereka adalah, dikatakan oleh Allah SWT, mereka adalah para pendusta. Ya, bahkan sampai Allah SWT, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik mereka berada di keraknya neraka. Mereka mendapatkan azab yang paling pedih. Kenapa? Karena mereka para pendusta. Ya. Yang apa yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Sehingga termasuk salasun mangkuna fihi siapa yang ada di dalam dirinya 3 perkara, kanat munafikan khas. Ya, maka dia adalah orang munafik ya. Munafik haqqan, munafik yang sebenarnya. Ya. Ketika berkata suka berdusta, ketika berjanji berkhianat, ketika diberi amanah tidak memegang amanah. Ya, suka berdusta. Inilah sifat orang munafik yang wajib kita jauhi. Ya. Dan yang menjadi pelajaran kita dari para sahabat, para sahabat itu sangat takut kalau dirinya termasuk orang munafik. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin surga, itu sangat khawatir kalau dirinya termasuk orang munafik. Orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan, bahkan Rasulullah SAW sudah diperlihatkan istananya yang akan menjadi milik Umar bin Khattab. Kalaulah karena tidak khawatir cemburunya Umar, maka Rasulullah akan memasuki istana tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan demikian. Umar menjawab, bagaimana saya cemburu dengan engkau, wahai Rasulullah? Itu sudah dijamin surga, bahkan sudah diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tempat tinggal yang akan ditempati istana di surga. Yang akan menjadi tempat tinggalnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Tetapi beliau sangat takut kalau dirinya termasuk orang munafik, sehingga seorang sahabat ya, yang merupakan penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menyebut siapa saja orang-orang munafik di kalangan bersama dengan para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Siapa saja mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan itu diberitakan khusus untuk sahabat Hudzaifah bin Yaman. Maka Hudzaifah disebut penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab karena tahu sahabat Hudzaifah ini sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW siapa saja orang-orang munafik, maka mendatangi beliau. Jadi benar-benar datang kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, tolong jelaskan siapa saja, apakah saya termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk orang munafik? Pertanyaan yang benar-benar karena beliau takut, bukan karena hanya basa-basi. Khawatir kalau dirinya termasuk orang munafik. Maka oleh Hudzaifah disebutkan, kamu bukan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk orang munafik. Maka bersenanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Akan tetapi Hudzaifah mengatakan, kalau ada orang yang bertanya lagi, maka saya tidak akan menjawab karena ini rahasia Rasulullah SAW kepada saya. Kalau ada orang bertanya, sebagaimana Umar bertanya, apakah saya termasuk yang disebut oleh Rasulullah termasuk orang-orang munafik, maka tidak akan dijawab. Ini dari kisah bagaimana sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang bahkan beliau berjalan setan itu minggir, ya, bukan setan lari dari Umar, ya, saking bagaimana tegasnya Umar, bagaimana kerasnya sikap pembelaannya terhadap yang hak, itu luar biasa. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau takut kalau dirinya termasuk orang munafik. Seorang tabi'in bercerita tentang para sahabat. Seorang tabi'in adalah orang yang menjadi murid para sahabat. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia bercerita, aku telah bertemu dengan 40 sahabat di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali khawatir kalau dirinya termasuk orang munafik. Berarti itu sebagian dari para sahabat yang disebutkan oleh seorang tabi'in ini. Bagaimana mereka mayoritas itu khawatir kalau saya tak menjadi orang munafik. Ini sahabat yang mereka berjihad bersama Rasulullah SAW, berhijrah bersama Rasulullah SAW, tapi mengkhawatirkan dirinya termasuk orang munafik. Bagaimana lagi kita? Kita mestinya lebih takut daripada para sahabat, karena kita yang iman kita sangat lemah, amal kita jauh dibandingkan dengan para sahabat, ilmu kita jauh dibandingkan dengan mereka para sahabat. Mereka sangat takut dirinya termasuk orang munafik. Kita mestinya juga khawatir diri kita termasuk orang munafik. Ada seorang sahabat bercerita bagaimana Umar bin Khattab itu sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, berlindung dari 3 hal. Ya. Apa yang didengar dari doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wan nifaqi wasyirk. Seorang sahabat yang mulia Umar bin Khattab berlindung, dan itu benar-benar sering beliau berdoa dengan berlindung dari sifat munafik dalam dirinya. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran, dari kemunafikan, ya, dari perbuatan kesyirikan. Sudahkah kita pernah berdoa ini? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wan nifaqi wasyirk. Ya, perlu kita amalkan doa ini. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab saja sangat mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan, dalam kesyirikan, dalam perbuatan kekufuran. Apalah lagi kita. Kita lebih butuh dibandingkan dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab untuk dilindungi dari sifat kemunafikan secara khusus, ya, ataupun kekufuran ataupun kesyirikan. Ya, itu doa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wan nifaqi wasyirki. Itu doa Umar bin Khattab. Ya, itulah kemunafikan yang bahkan disebutkan dalam hadis termasuk mendekati hari kiamat. Di kalangan umatku, di kalangan kaum muslimin akan sangat banyak orang munafiknya. Jadi semakin dekat hari kiamat akan semakin banyak orang-orang munafik. Kita mestinya mengkhawatirkan dari hadis tersebut kalau kita termasuk di antara mereka. Maka berlindunglah kepada Allah. Kuatkan iman kita, bentengi kita, lindungi kita dari sifat-sifat kemunafikan, hilangkan. Jangan sekali kita suka dusta, jangan sekali-kali kita suka khianat, ya. Ketika diberi kepercayaan kita khianat, ataupun ketika kita berjanji menyelisih janji kita. Karena ini adalah termasuk sifat munafik secara khas, secara khusus, ya. Termasuk sifat munafik yang wajib kita jauhi.
Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu kemunafikan. Dan kita pembahasan di sini berkaitan dengan yang munafik adalah mereka memperolok agama ini. Dan ini sifat yang Masya Allah di zaman kita, di akhir zaman ini banyak, ya, mereka yang digunakan untuk sendaguro. Ayat Al-Quran digunakan untuk lawaan, untuk supaya pada tertawa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu perbuatan kufur, ya. Menyebutkan Al-Quran kemudian dijadikan bahan permainan sehingga orang tertawa, atau lafal adzan dijadikan bahan tertawaan, ataupun ajaran-ajaran Islam dijadikan sebagai bahan tandaan. Ini termasuk perbuatan kekufuran, bisa masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau kita mendengar seorang pelawak mencemooh demikian, jangan sekali-kali kita dengarkan ucapannya, karena dia adalah jelas merendahkan agama kita. Ya, karena ada di antara pelawak-pelawak yang mereka mengucapkan Al-Quran untuk bahan sendagurau, atau ajaran-ajaran Islam untuk sendagurau. Syariat Islam harus kita agungkan. Wa may yu'azzim sya'airillaha fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Islam, Al-Qur'an ataupun ibadah-ibadah, ya, itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Tapi ketika dia kok tidak mengagungkan, justru menghinakan dengan sendaguroan, dengan cemoohan, dengan guyonan, maka ini adalah merupakan pencelaan terhadap agama Allah, pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang demikian sesungguhnya di zaman Rasulullah SAW telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi itu suka memelesetkan kata. Ada pernah orang Yahudi lewat di depan Rasulullah SAW. Dia mengucapkan Assalamualaikum. Apa artinya? Asam, racun, ya. Jadi racun untukmu, kecelakaan untukmu, ya. Ini dia sepertinya mengucapkan Assalamualaikum, tetapi diplesetkan dengan ucapan Assalamualaikum, ya. Yang ini merupakan biang, ya, biang mencemooh ajaran, mencemooh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dalam hadis bagaimana kemudian Aisyah radhiyallahu anha tidak terima. Ya. Beliau pun mengucapkan waalaikumsalam wa la'nah dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan cukup balas dengan waalaikum. Tidak perlu ditambah-tambah. Jadi apa yang mereka mencemooh kita, maka cukup dengan waalaikum, selesai. Dan kembali kepada kalian. Apa yang kalian doakan kembali kepada kalian, sudah selesai. Tidak perlu kita ikut kemudian menambah ucapan-ucapan yang lainnya. Seandainya ada orang yang menghina kita, dan kita banyak di antara kita kaum muslimin mengamalkan ajaran Islam, dicemooh. Kayak kambing melihara, kayak apa? Kayak wedus kacang, macam-macam. Artinya ini ajaran Islam. Rasulullah SAW berjanggut, ya. Kayak kambing aja dan seterusnya. Ini bagian dari mencemooh, ya. Dan seterusnya. Banyak di antara manusia mereka menghina ajaran Islam, ya. Ada yang karena celananya di atas mata kaki banjir. Artinya mereka, ya, karena jahilnya mereka bisa jadi, ya. Tapi ada orang-orang yang memang dengki dengan ajaran Islam. Itu orang-orang munafik. Mereka memang nggak suka, ya, Islam itu diamalkan, itu mereka nggak suka. Ini kita harus di zaman fitnah, di akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang munafik itu aksar, lebih banyak daripada orang-orang dahulu. Sekarang lebih banyak,
Ya, dia ngaku Islam, tetapi sungguhnya dengan ajaran Islam nggak suka. Ya, dengan hukum waris, nggak adil itu. Dengan jilbab ada yang menghina, boroan dan seterusnya. Ya, artinya ajaran Islam mereka hinakan dengan berbagai macam cemoohan, dengan penghinaan. Ini bagian dari istihza. Ya, menghinakan, merendahkan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang mulia, memuliakan. Ya, semua ajaran yang Allah perintahkan adalah untuk maslahat, untuk kebaikan. Apa yang dilarang oleh Allah SWT semuanya untuk kebaikan kita. Ya, yang baik itu yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui tapi pasti ya, itu akan membawa kebaikan. Karena Allah menjadikan Islam adalah merupakan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, bentuk kasih sayang untuk semua alam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad SAW ra'ina, tetapi katakanlah ungdurna, dan dengarkan ya. Wasma'u walal kafir, dan bagi orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih ya. Jadi ra'ina sama ungdurna itu sungguhnya sama maknanya, lihatlah kami. Tetapi orang-orang Yahudi memelesetkan ya. Mereka memelesetkan kata ra'ina dengan ru'unah ya, yaitu ketololan. Jadi ucapan ra'ina dengan ru'unah. Jadi memelesetkan kata yang hampir-hampir mirip tetapi memiliki makna yang jauh berbeda, bertolak belakang. Nah, inilah diantara sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Bagaimana orang-orang Yahudi mengucapkan ra'ina, sehingga Allah mengatakan janganlah kalian orang-orang kaum muslimin mengatakan ra'ina. Ya, itu bagian dari ucapan bahasa Arab yang berkaitan dengan ucapan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam itu sudah melakukan demikian pula. Jadi apa yang dilakukan kepada Nabi kita Muhammad SAW dulu ketika zamannya Nabi Musa, mereka juga merubah kata ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 58 dan 59 Allah SWT berfirman, wa idh qulna tudkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabadala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa anzalna 'alaihi 'alal ladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri Baitul Maqdis ini dan makanlah darinya hasil buminya ya, yang banyak lagi enak dimanapun kamu jumpai, dan masuklah di pintu gerbangnya dengan bersujud dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa ya. Di situ disebutkan naghfir lakum khotoyakum wa qulu hittatun ya. Jadi hittatun ini yang disebutkan oleh Musa alaihissalam kepada kaumnya untuk supaya mengatakan hittatun ya, bebaskanlah kami dari dosa. Tapi apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan hittah ya. Jadi disuruh mengucapkan hittah, tetapi mereka dengan mengatakan hintah ya. Hittah dirubah menjadi hintah ya, artinya beri kami gandum ya, hampir sama hittah dengan hintah. Jadi mereka memplesetkan ucapan yang
Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk diucapkan oleh orang-orang Yahudi, mereka merubah kata-kata tersebut. Nah ini, jadi mereka biang keroknya orang-orang Yahudi, orang-orang dari kata-kata yang menjadi rusak ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Itu sumber istihza, ya. Jadi mereka menghina para nabi, bahkan ya ini orang Yahudi ini orang yang paling kurang ajarnya luar biasa. Mereka tahu kalau itu nabi, tapi mereka justru mereka sakiti, bahkan mereka bunuh. Ya. Tahu kalau nabi, tapi mereka ingkari, mereka musuhi. Inilah kekufurannya orang-orang Yahudi. Maka mereka terhadap kebenaran itu benar-benar syadid, benar-benar keras. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi terhadap agama yang hak sampai hari kiamat. Ya, sampai mereka menjadi pasukannya Dajjal, sampai akhirnya nanti ada Imam Mahdi, sampai akhirnya kaum muslimin akan menyerang orang-orang Yahudi dan semua orang Yahudi akan dibunuh. Ya, sampai mereka bersembunyi di balik batu, batu akan menunjukkan, hei muslim, sini ada orang Yahudi, bunuh. Ya, kecuali satu pohon yang melindungi mereka, pohon Ghurqad. Itu pohonnya orang Yahudi yang saat ini dibudidayakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, untuk berlindung nanti kalau zaman itu datang. Ya, untuk bisa untuk bersembunyi. Karena semua tempat akan menunjukkan tentang keadaan mereka, di mana mereka berada untuk, hei muslim, bunuh. Ini orang Yahudi bersembunyi di sini. Ini batu berbicara, pohon-pohon berbicara, di mana pun tidak bisa bersembunyi. Kecuali hanya satu pohon yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pohon Ghurqad. Dan itu dikatakan mereka sekarang membudayakan bagaimana menanam pohon Ghurqad sebanyak-banyaknya. Ya, jadi pohon Ghurqad itu penanamnya semak, memang rimbun. Jadi orang sembunyi nggak kelihatan. Nah itu yang jadi mereka punya keimanan, tapi mengetahui kebenaran, tapi bukan untuk mengikuti yang hak, tetapi bagaimana untuk supaya bisa mereka mendapatkan faedah dari itu, tapi untuk kepentingan hawa nafsu mereka sendiri. Itulah orang-orang Yahudi yang semoga Allah menjaga kita dari keadaan mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, maghdub dalam Al-Fatihah, setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca, kita berlindung dari orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, mengapa mereka dimurkai? Karena mereka memiliki ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Jadi khasnya orang Yahudi, mereka mengetahui yang hak, tapi bukan mereka imani. Ya, berbeda dengan orang-orang Nasara. Bagaimana mereka? Waladhdallin, mereka orang-orang yang sesat. Kenapa? Mereka rajin beribadah, tapi tidak didasarkan ilmu. Beda dengan orang Yahudi, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Sedangkan orang Nasrani adalah orang-orang yang mereka tidak mau belajar ilmu, tapi rajin ibadah, sehingga ibadah mereka ibadah yang menyelisih syariat. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kembali kepada bersendaguro atau mengolok-olok ayat-ayat Allah atau mengolok agama Allah, ya. Ini bisa ada dua macam, bisa jadi ada dua macam. Artinya bentuknya bisa dua macam. Yang pertama adalah dengan terang-terangan, ya, dengan lafal yang jelas, jadi mencela agama ini dengan jelas. Ya. Ada yang kedua adalah dengan bentuk sindiran, jadi dengan kiasan, dengan kata-kata, tapi sungguh hakikatnya sama. Mereka adalah dalam rangka menghina agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang sindiran ini sangat banyak sekali. Ya, mereka menyindir agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata mereka. Ya.
Jadi sindiran bisa juga dengan gerakan lidah atau menjulurkan lidah atau mencibir atau meludah, ya, atau dengan isyarat tertentu yang itu merupakan penghinaan dalam rangka menghinakan, ya, mengerlingkan mata. Itu bagaimana di zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu bagaimana mereka melihat Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kapal. Ya, setelah mendakwai sekian lama, kemudian berdoa kepada Allah, sudah mereka nggak mau beriman, sudah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Masya Allah, ya. Dakwah yang luar biasa panjangnya dilakukan oleh Nabi Nuh itu 950 tahun, dan dakwahnya bukan hanya di waktu malam saja, siang malam ngajak umatnya untuk ibadah hanya kepada Allah. Tetap mereka, ya, tidak mau beriman, tetap mereka dalam kekufuran sampai akhirnya, ya, sudah 950 tahun, ya. Kita umurnya nggak ada yang 95, mungkin nggak sampai lah. Nah, 1/10 dakwahnya Nabi Nuh aja nggak sampai. Ini Nabi Nuh, Masya Allah, Allahu Akbar. Allah berikan umur yang sangat panjang dan panjangnya untuk berdakwah. Maka dikatakan Nabi Nuh adalah Nabi Rasul yang pertama. Ya. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang dia mendakwai kaumnya yang sesat, sampai akhirnya Allah merintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ya. Dan kapal, ketika membuat kapal, semakin mencemooh kaumnya. Oh, ini sudah, ya, nggak normal lagi, sudah nggak. Bagaimana di tanah padang pasir bikin kapal? Ya, mereka mengerlingkan mata, mereka mengejek, mereka menghinanya. Ya Allah. Tapi Nabi Nuh tetap sabar atas ujian, atas cemoohan, atas hinaan dari kaumnya. Ya, sampai akhirnya Allah mendatangkan banjir bandang, hujan deras, akhirnya banjir bandang. Tidak ada yang selamat kecuali yang di dalam kapal Nabi Nuh tersebut. Semua tempat tenggelam. Sampai anaknya sendiri, Kan'an, yang dia berusaha naik gunung untuk supaya tidak tenggelam. Dia naik ke gunung, ke atas gunung. Air tetap naik sampai ke atasnya dan hanyutlah semuanya. Ya. Demikianlah, siapa yang berada di atas hidayah, di atas jalan nabinya, maka dia akan selamat. Itu gambaran kita. Siapa yang mentauhidkan Allah, Allah akan tolong, Allah akan selamatkan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Terlebih nanti di akhirat. Di dunia Allah akan berikan keberkahan hidupnya, keselamatan dari bahaya yang besar. Ya. Sedangkan orang-orang yang menentang dakwah, ya, menentang dakwah tauhid, menentang dakwah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan azab pada mereka dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Ini pelajaran untuk kita, bagaimana mereka mengejeknya, ejekan dari kaumnya kepada Nabi. Demikianlah tindakan menghina atau mengolok-olok Allah, Rasulnya atau agamanya, bisa secara terang-terangan atau dengan isyarat, yang itu sama saja. Bagaimana hukum mencela ahli agama? Ya. Jadi mencela orang yang ahli ibadah, dicela. Ya. Itu bergantung dengan niat. Kalau niatnya adalah dimaksud mencela agamanya, maka dia hukumnya kafir. Jadi orang mencela orang yang rajin ibadah dengan dicela sebagaimana jenggotnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana itu semuanya. Kalau dia memang dalam rangka mencela agamanya, maka kafir. Ya, dia jatuh kepada kekufuran. Akan tetapi kalau orang tersebut menghinanya karena memang ada masalah, ya, bukan karena agamanya, tapi karena memang sedang ada masalah, kemudian dia menghina, sama yang dihina tentang, tetapi bukan
agamanya sungguhnya yang dihinanya, karena ada permasalahan pribadi antara dirinya dengan orang tersebut, maka ini tidak kafir, tapi termasuk dosa besar. Ya, bisa jatuh kepada kekufuran kalau dia itu berkaitan dengan din, dengan agama. Tapi kalau orang itu urusan pribadi, bukan perkara agama, maka ini jatuh ke dalam al-kabair, dosa besar. Ya, sebagaimana ayat tadi, di dalam ayat disebutkan kalau bagaimana orang yang bertaubat, ya, yang dia pernah menghina, maka kalau benar-benar bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Ya, jadi tobat Allah selalu terbuka, pintu tobat akan selalu terbuka. Ya, Allah selalu membentangkan tangannya untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah membuka tangannya di waktu malam. Allah membuka menerima tobat orang-orang yang berdosa di malam hari, di siang hari, sepanjang hari. Demikian setiap hari. Dan itu berlaku sepanjang zaman, kecuali sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, orang pada bertobat, maka tobatnya sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pintu tobat akan selalu terbuka sampai akhirnya ada nanti waktu di saat Allah jalankan matahari dari barat ke timur. Dan itu hak, pasti akan terjadi. Ya. Yang itu di saat itu orang-orang pada beriman dan imannya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertobat tidak diterima lagi. Secara umum seperti itu. Secara khusus, setiap pribadi kita ada waktu yang kita tidak bisa lagi bertobat, yaitu tatkala ghar-ghar, ya, sampai nyawa sampai tenggorokan. Nyawa ditarik oleh malaikat dan dia bertobat. Tatkala dia bertobat, nyawa sudah di tenggorokan, maka pintu tobat sudah tertutup. Maka jangan tunggu tobat itu, nunggu malaikat mau datang. Tobatlah segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Segera, bertobat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, karena dosa dan maksiat akan menjadikan celakanya kita. Tidak ada maksiat yang menjadikan orang itu bahagia. Tidak ada maksiat atau perbuatan dosa yang menjadikan orang itu tenang hidupnya. Maksiat dan dosa menjadikan jiwanya gersang. Jiwanya tidak tenang. Tidak ada orang yang berbuat dosa dan maksiat hidupnya mendapatkan kenyamanan. Ya, maka tinggalkan dosa dan maksiat. Jangan ragu-ragu. Ya. Ini sesuatu yang, meninggalkan dosa itu sesuatu yang kita semuanya pasti bisa. Meninggalkan dosa itu semua orang pasti bisa. Kenapa? Karena tinggal tidak melakukan, selesai. Yang namanya maksiat, dosa itu tinggal kita nggak melakukan, selesai. Berhenti itu paling mudah tuh, wis mandek, selesai. Tetapi ketaatan kepada Allah, Allah katakan itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Taatlah, takwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kita bersedekah sesuai kemampuan, tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Kalau punya uangnya hanya 1 juta, masa disuruh untuk sedekah 2 juta, ini enggak akan mampu kita. Ya. Kita sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah tidak menyuruh untuk sedekah semuanya. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian, sebagian saja. Sehingga zakat yang Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin tidak kemudian separuh harta atau bahkan semuanya, hanya seperti, ya kalau panenan yang dia bisa 1/5 atau 1/10 aja. Kalau dia harta simpanan hanya 2,5% saja, kecil, nilainya kecil. Kita taat kepada Allah itu sesuai kemampuan kita. Kemampuan kita mencintai harta, Allah perintahkan kita untuk sebagian saja.
Jadi ketaatan kepada Allah tidak kemudian kita disuruh untuk beribadah kepada Allah terus, sholat terus. Hanya waktu-waktu tertentu saja, 5 kali sehari mau nambah, ya. Hanya sebagian saja, tidak kemudian semua waktu kita gunakan untuk sholat. Jadi beribadah kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuan, mau menambah ya sesuai kemampuan kita. Mau sholat malam 2 rakaat, kemudian witir monggo, mau bisa lebih dari itu atau 11 rakaat, mau alhamdulillah monggo. Ya. Ketaatan kepada Allah mastata'tum. Tetapi meninggalkan maksiat, maka kita semuanya pasti bisa. Cuman perkaranya hawa nafsu, wah, eman-eman, wah, seneng, wah, ini menguntungkan dan seterusnya. Ini setan yang menggelitiki kita. Bagaimana kita untuk menjadikan maksiat itu bagian dari kebutuhan kita. Kalau kita sudah sering bermaksiat, otomatis kita ada seperti butuh terhadap perkara tersebut. Ya. Orang itu yang paling sebagian ulama menjelaskan, orang bermaksiat itu paling beratnya siksaan untuk orang ahli maksiat adalah kalau sampai dia sudah tidak mengingkari maksiat itu. Itu siksaan orang tersebut. Kalau dia bermaksiat dan masih mengingkari maksiat, maka dia lebih mudah untuk taubat. Tapi kalau sudah dia tidak merasa mengganjal, tidak merasa ada sesuatu kebencian dari maksiat, inilah itu hukuman, bagian dari hukuman. Kalau orang itu sudah menikmati maksiat dan dia tidak merasa gelisah, tidak merasa, justru malah merasa nyaman, masa ini adalah bagian dari azab, karena dia sulit untuk bertobat. Nah, ini kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita mencintai maksiat. Seandainya kita tergelincir dalam dosa, ya itu wajar, manusiawi. Tapi wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu, ya, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kita terjatuh dalam dosa, maka segera ingat Allah. Itu larangan Allah, itu yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka tinggalkan, tobatlah, ya. Bertobat pada Allah, kemudian tinggalkan, tidak kemudian terus-menerus dalam dosa tersebut. Tinggalkan maksiat, hidup kita akan lebih nyaman. Tinggalkan maksiat, ibadah kita akan lebih khusyuk. Tinggalkan maksiat, kita akan lebih bahagia dengan istri kita. Banyak orang, dia kenapa dengan istrinya nggak seindah ketika di awal pernikahan? Ya, maksudnya ya tidak seperti persis lah. Maksudnya kebahagiaan bersama istri itu hilang. Kenapa? Karena dia mengumbar pandangannya kepada yang haram. Akhirnya yang halal tidak nikmat. Dihilangkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, puaskan dengan yang halal. Tinggalkan yang haram. Allah akan memberikan kebahagiaan, akan nikmatan yang sesungguhnya. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, memberikan taufik kita untuk bisa meninggalkan semua maksiat, semua perbuatan dosa, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sesi sebelum nanti kita tanya jawab, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.